Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Abu Nawas mengajari lembu mengaji Al-Quran. Pada pagi di istana tampak sedang ada ketegangan. Panggil Abu Nawas kemari. Hari ini juga, titah Sultan Harun ar-Rasyid kepada seorang hambanya. Tuan Abu Nawas, kata si hamba raja sesampai di rumah Abu Nawas. Tuan hamba dipersilahkan Baginda datang ke istana hari ini juga. Hanya berjarak setengah jam setelah hamba sahaya tadi sampai di istana, Abu Nawas pun tiba di istana. Hai Abu Nawas, kata Sultan, tahukah kamu mengapa aku panggil kemari? Aku minta tolong kepadamu untuk mengajari lembuku supaya bisa mengaji Al-Quran. Jika lembu itu tidak dapat mengaji, niscaya aku akan menyuruh mereka membunuh kamu. Baiklah tuanku Syekh Alam, jawab Abu Nawas. Titah tuanku patik junjung di atas kepala patik. Kemudian Abu Nawas disuruh pulang dengan menghela seekor lembu. Sesampainya di rumah, lembu itu diikat erat-erat pada sebatang pohon kurma. Esok harinya, Abu Nawas mulai memukul lembu itu dengan sebuah cambuk rotan sampai setengah mati. Ketika binatang itu hampir mengamuk, Abu Nawas mengucapkan kata, Atau. Perkataan itulah yang diajarkan Abu Nawas kepada lembu itu sambil tetap mengayunkan cambuknya tanpa henti. Pekerjaan itu ia lakukan setiap hari pagi sampai tengah hari dan dari zuhur sampai maghrib selama beberapa hari sehingga tidak terpikirkan untuk menghadap ke istana. Setengah bulan kemudian Baginda menyuruh seorang hamba melihat ke rumah Abu Nawas. Apakah dia mampu mengajari lembu itu mengaji atau tidak? Apa yang disaksikan oleh hamba sahaya tadi di rumah Abu Nawas tiada lain cambuknya yang dilancarkan oleh Abu Nawas ke badan lembu itu sambil berkata, Atau, sampai binatang itu kesakitan setengah mati. Maka kemudian hal itu pun dilaporkan kepada Baginda Sultan. Mohon ampun Baginda, kata hamba sahaya itu sesampai di istana. Patik tadi lihat Abu Nawas sedang mengajar lembu itu di belakang rumah dengan sebuah cambuk rotan yang besar. Jika tali pengikatnya tidak kuat, pastilah lembu itu lepas dan mengamuk. Yang diajarkan tidak lain hanyalah 3 patah kata, yaitu atau. Baginda terheran-heran mendengar laporan tersebut. Setelah berpikir sejenak, Baginda bertitah, panggil ke sini Abu Nawas sekarang juga. Aku mau tahu apakah lembu itu sudah bisa mengaji atau belum. Tidak lama kemudian Abu Nawas pun sampai di istana. Ia pun datang menyembah. Hai Abu Nawas, sudahkah engkau mengajari lembuku itu? Dan apakah lembu itu sudah bisa mengaji Al-Quran? Tanya Baginda Sultan. Sudah bisa sedikit-sedikit ya tuanku Syekh Alam, jawab Abu Nawas. Tadi aku suruh seorang hamba melihat ke rumahmu. Katanya engkau mengajari lembu itu kalimat atau. Aku mau tahu apa itu artinya perkataan itu. Ampun keduli Syekh Alam, kata Abu Nawas. Arti atau itu adalah jika bukan lembu yang mati, atau hamba, atau tuanku, atau tidak ada salah satu seorang yang mati, hamba tidak akan puas. Sebab sampai habis umurnya sekalipun, binatang itu tidak akan bisa mengaji Al-Quran. Itu sebabnya binatang itu hamba cambuk agar mati. Dengan demikian hamba senang karena pekerjaan hamba dapat selesai. Atau hamba yang mati, atau paduka yang mati, atau salah satu, barulah habis perkara lembu itu. Baginda terperanjat di tempat duduknya, tidak dapat berkata sepatah kata pun.
Setelah tercenung sejenak, Baginda berkata, "Kalau begitu lembu itu boleh kamu ambil, atau kamu jual, atau kamu buat sate." "Terima kasih banyak ya tuanku." Baginda Syekh Alam, kata Abu Nawas sambil menyembah hingga kepalanya menyentuh tanah. Ia pun mohon diri pulang ke rumah dengan langkah ringan dan hati senang. Demikianlah tadi tentang hikayat Abu Nawas yang jenaka. Kemudian kisah Abu Nawas mengecoh seekor monyet. Abu Nawas sedang berjalan-jalan santai. Ada kerumunan massa. Abu Nawas bertanya kepada seorang kawan yang kebetulan berjumpa di tengah jalan. "Ada kerumunan apa di sana?" tanya Abu Nawas. "Pertunjukan keliling yang melibatkan monyet ajaib." "Apa maksudmu dengan monyet ajaib?" kata Abu Nawas ingin tahu. "Monyet yang bisa mengerti bahasa manusia, dan yang lebih menakjubkan adalah monyet itu hanya mau tunduk kepada pemiliknya saja," kata kawan Abu Nawas menambahkan. Abu Nawas makin tertarik. Ia tidak tahan untuk menyaksikan kecerdikan dan keajaiban binatang raksasa itu. Kini Abu Nawas sudah berada di tengah kerumunan para penonton. Karena begitu banyak penonton yang menyaksikan pertunjukan tersebut, sang pemilik monyet dengan bangga menawarkan hadiah yang cukup besar bagi siapa saja yang sanggup membuat monyet itu mengangguk-angguk. Tidak heran bila banyak di antara para penonton mencoba maju satu persatu. Mereka berupaya dengan beragam cara untuk membuat monyet itu mengangguk-angguk, tetapi omong kosong, sia-sia. Monyet itu tetap menggeleng-gelengkan kepalanya. Melihat kegigihan monyet tersebut, Abu Nawas semakin penasaran hingga ia maju untuk mencoba. Setelah berhadapan dengan binatang itu, Abu Nawas bertanya, "Tahukah engkau siapa aku?" Monyet itu menggeleng-geleng. "Apakah engkau tidak takut kepadaku?" tanya Abu Nawas lagi. Namun monyet itu tetap menggeleng-geleng kepala. "Apakah engkau takut kepada tuanmu?" tanya Abu Nawas memancing. Monyet itu mulai ragu. "Bila engkau tetap diam, maka akan aku laporkan kepada tuanmu," lanjut Abu Nawas mulai mengancam. Akhirnya monyet itu terpaksa mengangguk-angguk. Atas keberhasilan Abu Nawas membuat monyet itu mengangguk-angguk, maka ia mendapat hadiah berupa uang yang banyak. Bukan main marah pemilik monyet itu hingga ia memukuli monyet yang malang tersebut. Pemilik monyet itu malu bukan kepalang. Hari berikutnya ia ingin menebus kekalahannya. Kali ini ia melatih monyetnya mengangguk-angguk. Bahkan ia mengancam akan menghukum berat monyetnya bila sampai bisa dipancing penonton mengangguk-angguk, terutama oleh si Abu Nawas. Tak peduli apapun pertanyaan yang diajukan. Saat-saat yang dinantikan pun tiba. Kini para penonton yang ingin mencoba harus sanggup membuat monyet itu menggeleng-gelengkan kepala. Maka seperti hari sebelumnya, banyak para penonton tidak sanggup memaksa monyet itu menggeleng-gelengkan kepala. Setelah tidak ada lagi yang ingin mencobanya, maka Abu Nawaslah yang maju. Ia mengulang pertanyaan yang sama, "Tahukah engkau siapa daku?" Monyet itu mengangguk. "Apakah engkau tidak takut kepadaku?" Monyet itu tetap mengangguk. "Apakah engkau tidak takut kepada tuanmu?" pancing Abu Nawas. Monyet itu tetap mengangguk karena binatang itu lebih takut terhadap ancaman tuannya daripada ancaman Abu Nawas. Akhirnya Abu Nawas mengeluarkan bungkusan kecil berisi balsam panas. "Tahukah engkau apa guna balsam ini?" Monyet itu tetap mengangguk-angguk. "Baiklah, bolehkah ku gosokkan ke belakangmu, ke selangkanganmu dengan balsam?" Monyet itu mengangguk. Lalu Abu Nawas menggosok selangkang binatang itu. Tentu saja monyet itu merasa agak kepanasan dan mulai panik.
Kemudian Abu Nawas mengeluarkan bungkusan yang cukup besar. Bungkusan itu juga berisi balsam. Maukah engkau bila balsam ini kuhabiskan untuk menggosokkan selangkanganmu? Abu Nawas mulai mengancam. Monyet itu mulai ketakutan dan rupanya ia lupa ancaman tuannya, sehingga ia terpaksa menggeleng-gelengkan kepala sambil mundur beberapa langkah. Abu Nawas dengan kecerdikan dan akalnya yang licin itu mampu memenangkan sayembara meruntuhkan kegigihan monyet yang dianggap cerdik. Jangankan seekor monyet, manusia paling pandai saja bisa kukecohkan, tutur Abu Nawas.